Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pastinya sehat dan luar biasa bukan? Hari ini kita bertemu kembali dalam semester yang baru. Kita akan mempelajari tema 6 yaitu tentang panas dan perpindahannya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tak lengkap rasanya kalau kita belum mengucapkan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Oke, terima kasih anak-anak untuk semangatnya. Hari ini tujuan pembelajarannya kita akan mengamati sebuah video dan nanti kita akan berdiskusi tentang 3 hak siswa sebagai warga negara. Dan juga dengan pengamatan gambar, anak-anak nanti dapat menjelaskan unsur-unsur pada gambar cover. Oke, kita mulai ya dari pelajaran yang pertama PPKN, yaitu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebetulnya kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban pada semester yang sebelumnya. Tapi apakah kalian masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Oke, untuk mengetahuinya atau untuk mengingat-ingat kembali, kita akan menonton video bersama-sama ya. Nanti linknya akan Ibu berikan di kolom di bawah. Oke anak-anak, tadi kita sudah menonton video ya tentang cerita Lula, Bol, dan Pipo. Kira-kira dari cerita mereka tadi, apa saja ya hak kita sebagai warga negara? Ya, yang pertama hak kita yaitu menggunakan fasilitas umum. Seperti Pipo, Lula, dan Bol saat pergi mau mengunjungi danau, mereka menaiki bus yang merupakan salah satu fasilitas umum. Kemudian yang kedua, setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Seperti dalam cerita Lula, Pipo, dan Bol, saat mereka menaiki bus, kemudian ada nenek dan juga ada yang seorang ibu hamil, mereka harus memberikan tempat duduk karena tempat duduk itu merupakan tempat duduk prioritas. Oke, kemudian mendapatkan pelayanan. Nah, seperti tadi di awal cerita, ibunya Pol itu akan membuat KTP dan ibunya akan dilayani oleh petugas-petugas pemerintah. Kemudian hak untuk menyampaikan pendapat. Seperti tadi di awal cerita juga ada Mimi yang ingin ikut pergi tadinya bersama Bol dan juga Pipo. Tetapi Bol memarahi Mimi. Padahal untuk menyampaikan pendapat, saran, dan juga perasaan atau keinginan itu adalah hak kita sebagai warga negara. Selanjutnya, hak kita yaitu mendapatkan perlindungan hukum. Dan yang terakhir, mendapatkan hidup yang layak. Oke, sampai di sini sudah memahami kan apa saja hak kita sebagai warga negara? Oke, kita lanjut ke kuis. Pertanyaan yang pertama, manakah yang merupakan hak kita sebagai warga negara? A. Patuh terhadap orang tua. B. Memakai helm saat berkendara. Atau C. Menggunakan fasilitas umum. Jawabannya adalah C. Betul sekali, menggunakan fasilitas umum adalah hak kita sebagai warga negara. Nah, Ibu Priska ingin mengingatkan lagi perbedaan antara hak dan juga kewajiban. Kalau hak itu adalah sesuatu yang harus atau sudah kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Sedangkan kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya untuk memperoleh hak. Sedangkan kalau tanggung jawab adalah sesuatu yang kita lakukan berdasarkan hati nurani kita. Sekarang pertanyaan nomor 2. Kewajiban kita sebagai warga negara adalah A. Menggunakan fasilitas umum. B. Membayar iuran sekolah. Atau C. Menjaga kebersihan lingkungan.
Jawabannya adalah C. Menjaga kebersihan lingkungan. Betul sekali. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban kita sebagai warga negara ya, supaya semua warga negara mendapatkan lingkungan yang asri, bersih, dan juga nyaman. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu SPDP, memahami gambar cerita. Nah, di sini Ibu ingin mengulas kembali. Apakah kalian masih ingat mengenai gambar cerita? Tentu saja ingat dong ya. Gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Nah, ada beberapa jenis gambar cerita yang sudah kita pelajari pada tema sebelumnya, yaitu ada gambar realis, kartun, karikatur, dan juga gambar dekoratif. Nah, setiap gambar cerita ini memiliki keunikannya masing-masing. Dan apakah kalian tahu kalau cover itu adalah termasuk dari gambar cerita? Jadi cover itu nama lainnya adalah sampul sebuah buku. Biasanya sampul buku itu dijadikan sebagai identitas sebuah buku. Makanya biasanya di cover itu sudah menggambarkan apa sih isi buku yang ada di dalamnya. Nah, contohnya seperti gambar-gambar berikut yang Ibu sajikan. Yang pertama, ini kalian mungkin tidak asing lagi ya. Gambar cover dari buku pelajaran. Nah, kita juga punya ya buku pelajaran. Meskipun sekarang buku pelajarannya e-book, tetapi tetap saja di dalam buku tersebut atau buku tersebut memiliki sebuah sampul buku atau cover tadi. Nah, sampul buku dari buku pelajaran ini menceritakan kesan apa sih yang kalian bisa tangkap ya? Jadi di situ ada seorang guru dan juga ada 6 muridnya sedang berdiskusi mengenai cita-citaku. Makanya di cover itu diberikan judul yaitu cita-citaku. Apakah gambar cover ini sudah sesuai? Iya, tentu saja gambar cover disesuaikan dengan isi ya. Oke, di gambar kedua di sini ada sebuah novel. Cover dari sebuah novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Dan di situ digambarkan bahwa ada seorang anak perempuan ya yang ada di backgroundnya seperti ada di awan-awan gitu ya. Nah, di dalam novel tersebut menceritakan bahwa ada seorang anak perempuan yang mengalami sakit dan akhirnya anak tersebut meninggal dunia. Makanya covernya seperti itu. Jadi dia berdoa kepada Tuhan supaya disembuhkan dan akhirnya Tuhan mengabulkannya dengan memberikan dia tempat yang lebih nyaman, yaitu di surga. Dan juga tentu saja di surga dia sudah sembuh dari segala penyakitnya. Oke, kemudian gambar cover yang ketiga yaitu adalah gambar cover dari sebuah majalah yang majalah depannya itu bertuliskan berani yuk, tidak takut minum obat. Nah, di situ menggambarkan ada seorang ibu yang sedang menyuapi anaknya untuk minum obat supaya tetap sehat atau supaya anaknya lekas sembuh. Begitu ya, jadi syarat cover itu harus menggambarkan isi dari buku atau isi dari cerita yang ada di dalamnya. Ya, oke, berikutnya di sini ada beberapa unsur-unsur cover yang harus anak-anak ingat-ingat selalu. Yang pertama, warna huruf kontras atau bertolak belakang dengan layar belakang dan warna kertas ya. Jadi di sini kan kita bisa lihat bahwa warnanya yang lebih dominan adalah warna kuning. Jadi warna tulisan judulnya harus kontras atau berbeda atau warna yang mencolok dibanding warna backgroundnya yaitu warna kuning. Oke, kemudian unsur cover yang kedua yaitu menggunakan huruf yang menarik ya. Biasanya kalau kita mengetik di Microsoft Word itu menggunakan Times New Roman dengan Arial. Nah, itu adalah huruf-huruf yang biasa untuk membuat laporan. Tetapi untuk membuat sebuah cover, kita bisa kombinasikan tulisannya dengan jenis-jenis yang unik ya.
Kemudian yang ketiga, terdapat sinopsis pada bagian belakang buku. Nah, anak-anak tahu nggak sinopsis itu apa ya? Sinopsis itu adalah ringkasan cerita ya. Jadi ringkasan cerita ini tentu saja menggambarkan sedikit banyak tentang isi dari buku tersebut. Supaya sebelum membelinya kita bisa membaca dulu buku ini isinya tentang apa sih, jadi kita nggak salah beli. Oke, kemudian unsur cover yang terakhir yaitu terdapat judul penulis dan juga penerbit yang harus ditulis dengan jelas ya. Ini sangat penting anak-anak. Jadi setiap buku biasanya itu pasti ada penulis dan juga ada penerbit yang supaya kita tahu sumber bukunya dari mana, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, dan judulnya apa. Oke. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran yang sudah kita pelajari bisa bermakna dan juga bisa dipahami oleh anak-anak semua ya. Jangan lupa untuk dibaca-baca e-booknya. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga protokol kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. God bless you all.